Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mari kita memperbanyak amal agar hidup kita bermanfaat bagi Allah, bagi manusia, bagi alam semesta. Nah, salah satu amalan yang perlu kita perhatikan, kita biasakan, kita perjuangkan adalah sholat fajar 2 rakaat. Kenapa? Yang pertama, Rasulullah memberikan pesan spiritual, raq'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu pahalanya lebih bagus, lebih hebat daripada dunia seisinya. Ini adalah suatu motivasi untuk menggambarkan bahwa sholat fajar 2 rakaat itu perlu dipentingkan, perlu diutamakan. Kalaupun kita hidup ini ingin meraih kebahagiaan dan kebanggaan sehingga seolah-olah menguasai dunia seisinya, maka lakukanlah sholat fajar. Kepuasannya, kehormatannya, penghargaannya itu dari Allah melebihi jika kita menguasai dunia seisinya. Ini menggambarkan bahwa sholat fajar itu pahalanya besar sekali dan dampaknya juga besar sekali secara sistemik. Nah, secara duniawi, mari kita analisa apa manfaat sholat fajar. Yang pertama, secara psikologi, sholat fajar itu melatih kita memanage waktu agar tidur di tepat waktu yang bermanfaat. Gasik sekitar jam 10 sudah tidur agar bisa bangun pagi. Dengan demikian bisa sholat fajar. Nah, kalau kita runut dengan medis, ternyata antara jam 10 malam sampai jam 1 pagi itu tubuh lagi detoksisasi, lagi di pembersihan. Organ-organ tubuh itu lagi membersihkan diri dari segala racun dan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh, yang membahayakan tubuh. Nah, itu berarti motivasi sholat fajar agar bisa bangun pagi, bangun sebelum subuh, akan membuat kita jadi sehat. Yang pertama tadi secara psikologis, sholat fajar akan mendidik kita untuk mampu memanage waktu. Yang kedua secara medis, sholat fajar akan memotivasi kita sehat jasmani dan rohani. Apalagi bangun pagi dengan udara yang sangat segar, dilanjutkan dengan olahraga sholat fajar itu 2 rakaat. Peredaran darah akan semakin bagus. Suplai-suplai zat-zat yang diperlukan tubuh dari kepala sampai ujung kaki semuanya sirkulasinya lancar. Saudaraku, itu baru dari sisi duniawi, dari sisi medis. Nah, kemudian dengan sholat fajar orang bangun gasik itu melatih disiplin kerja, memapankan diri, siap untuk bekerja, siap untuk berjuang, siap untuk mencapai target-target keinginan cita-cita. Tidak tidur, bingung, gelesah-geleseh, tapi sebelum subuh sudah bangun, sudah bersuci, sudah fokus, sudah ada kontak dengan Allah. Ini bagus untuk bekal perjuangan, sehingga orang yang rutin sholat fajar maka akan tubuhnya akan terbangun untuk sikap untuk bekerja, mentalnya juga terbangun, siap untuk berjuang, rohaninya juga semakin kokoh kontak dengan Allah. Lengkap sekali, tubuh yang kuat, jiwa yang kuat, iman yang kuat, pikiran yang fokus,
itu akan mengantar kita sukses. Maka betul kata Rasulullah, 2 rakaat sholat fajar lebih baik pahalanya, prestasinya daripada dunia seisinya. Itu orang yang rajin sholat fajar rutin terus, maka betul akan dirinya jasmani akan kuat, rohani kuat, akan memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan akal, sehingga bisa menguasai dunia seisinya lewat ilmu pengetahuan, lewat keterampilan, lewat sistem rohani, sistem religi yang terkoordinir dengan rapi. Saudaraku, begitu pentingnya sholat sunnah fajar, sampai-sampai Ibu Aisyah, istri Rasulullah, mengabarkan bahwa tidak ada sholat sunnah yang lebih diperjuangkan pelaksanaannya melebihi dari sholat sunat fajar. Apa artinya? Nabi itu melakukan berbagai macam sholat sunnah. Ada sholat duha, ada tahajud, ada tarawih dan sebagainya. Tapi khususan masalah sholat fajar itu sangat-sangat dipentingkan. Sehingga pernah suatu saat Rasulullah bersama para sahabat dalam melakukan perjalanan jauh kelelahan. Nah, saking lelahnya, maka tidurnya lelap sekali. Dalam sebagai safar itu, lelap sekali, terbangun sudah siang. Waktu subuh sudah lewat. Nah, begitu bangun tidur, Nabi dan para sahabat berwudu, tidak langsung sholat subuh. Padahal waktunya sudah kesiangan. Tetapi Nabi sholat fajar dulu, baru sholat subuh. Itu walaupun dalam keadaan kesiangan, darurat seperti itu, Nabi tetap melakukan sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh. Apa artinya? Betul-betul sholat sunnah fajar itu dipentingkan, diperjuangkan oleh Rasulullah. Maka saudaraku, mari bismillah kita atur waktu tidur kita yang ideal. Bagaimana caranya agar mungkin setengah jam sebelum subuh sudah bangun, sehingga bisa berbersih-bersih diri, berwudu, persiapan sholat fajar. Nah, kalau subuh baru bangun, rasanya kita tergesa-gesa, mungkin lagi melakukan sholat fajar, sementara sudah komat, kita terlambat sholat subuhnya. Nah, tapi kalau kita bangun bisa setengah jam sebelum adzan subuh, maka insya Allah kita akan segar, kita akan punya persiapan sholat sunnah fajar dengan tenang, dengan tertib, dan bisa ikut jamaah subuh. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita perjuangkan bagaimana agar mental kita, fisik kita, sarana prasarana kita, rencana kita mendukung terlaksananya sholat sunnah fajar 2 rakaat yang pahalanya besar sekali, lalu dampak sistemiknya luar biasa, secara psikologis, secara medis, secara sosial juga. Dengan bangun tidur sebelum subuh, kemudian persiapan sholat fajar, kemudian ke masjid berjamaah, itu kita berlatih bersosialisasi. Kemudian sehabis subuh segera melakukan kegiatan-kegiatan perjuangan belajar, perjuangan ekonomi, sehingga berdampak pada kesejahteraan ekonomi, pemutaran pergerakan ekonomi. Juga sholat fajar akan membuat pertahanan nasional semakin kuat, karena orang bangun pagi waspada, sehingga kejahatan-kejahatan di lingkungan kita, di lingkungan kebangsaan kita akan semakin berkurang. Melihat orang sudah terjaga, siap mental, siap fisik, maka manusia yang akan berbuat jahat pun berpikir-pikir.
Dengan demikian disimpulkan bahwa sholat sunnah fajar itu di samping pahalanya besar, kemudian berdampak secara medis, membuat kita menjadi kuat, berdampak secara sosiologis, kita menjadi hidup bergaul dengan masyarakat, berdampak secara psikologis, membuat kita mampu memanage waktu, memanage hati dan pikiran. Secara religi, sholat sunat fajar itu akan menambah kecintaan kita, ketaatan kita kepada Allah. Saudaraku, insya Allah dengan rutin sholat sunnah fajar tepat waktu, kita insya Allah akan mendapatkan ridho dan ampunan Allah, sehingga sukses lahir batin dunia akhirat. Dan insya Allah kalau seluruh keluarga semuanya rajin sholat sunnah fajar, maka seluruh keluarga akan reuni di surga. Ayo saudaraku, sempatkanlah sholat sunat fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dengan demikian, insya Allah kita sukses lahir batin dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.